Kadang-kadang kita anggap bahwa iman kita itu rupa wifi. Apa itu wifi? Mesti kuat DP sinyal. Kalau perlu begitu connect langsung. Kalau loading kelamaan biasanya kita suka disconnect. Itu wifi pekerja, betul ya? Ada banyak punya wifi di sini dan mengerti tentang itu ya. Kadang-kadang ada keluhan, ini wifi pesoy, banyak gangguan, bisa jadi begitu ya. Dan kalau itu terjadi, kita bisa menyamakan iman kita rupa wifi. Tapi bukan ini yang saya mau. Iman kita itu mesti iman Bluetooth. Apa itu iman Bluetooth? Yang tidak kelihatan. Kan Bluetooth itu rupanya tidak ada petunjuk. Oh, 1, 2, 3, oh full. Yang apa lihat? Tetapi namanya Bluetooth itu dia akan tetap sambung, nyambung kalau baku deka DP perangkat. Ya kan? Jadi kalau perangkat yang orang Bluetooth itu baku deka, maka pasti dia akan muncul. Yang punya auto kadang-kadang masih di dalam kamar, itu auto sehidup, pas DP wifi belum, DP Bluetooth belum mati, siapa ini musik berjalan sendiri, dapat dengar sendiri. Cek para cek, rupanya tak connect dengan Bluetooth. Jadi kapan dia baku deka, maka pasti dia akan pastikan itu tetap akan nyambung dan akan terhubung yang satu dengan yang lain. Saya berharap saudara, sekalipun sekali lagi ada hal-hal mungkin yang orang protes tentang Bluetooth, tapi ini yang saya mau katakan kepada kita. Kalau orang dekat dengan Tuhan, apapun masalah hidup, kendala yang orang alami, pergumulan persoalan, yang penting dekat dengan Tuhan, maka pasti kita akan selalu menikmati damai sejahtera. Amin saudara. Boleh pakai tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba pakai di sebelah kiri kanan saudara. Kasih tahu ke deh. Imanmu mesti Bluetooth. Oke. Oke. Sebagai penanda bahwa orang yang tidak mau lupa ini iman Bluetooth ini. Mesti selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, izinkan saya untuk memvisual, menghadirkan bagaimana kondisi waktu murid-murid masih dalam ketegangan. Yesus baru saja mati, tetapi ada kebiasaan para murid itu selalu kumpul-kumpul, dan ketika mereka kumpul-kumpul itu selalu mereka merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ada satu waktu saudara di mana orang kumpul-kumpul, Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Sayang sekali, Thomas nyandaan. Saya coba bikin grup WhatsApp. Yang isi grup WhatsApp itu ada 12 orang. Siapa semua orang? 12 murid Yesus. Ada satu yang left. Ya kan? Kenapa saya bilang grup WhatsApp ini DP nama grup geng Galilea? Karena rata-rata murid Yesus itu dari mana? Galilea. Jadi rupanya anggap saja, setelah orang dipilih Yesus jadi murid, langsung bikin grup WhatsApp. Apa DP nama? Geng Galilea. Dan grup itu tetap bertahan sekalipun Yesus mati, kecuali Yudas. Orang belum keluar dari grup. Dan itu sebabnya grup ini akan dimaksimalkan sebagai sarana informasi, supaya mereka tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan ketika orang bersekutu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan sesudah penampakan itu, tiba-tiba Petrus langsung berinisiatif buka DP grup WhatsApp. Kemudian dia mulai chat. Woi, kamu. Maksudnya Yakobus ya. Woi, kamu semua.
Yesus hidup lagi. Dia muncul waktu kita kumpul barusan kan? Kongkobu chat. Betul. Dia ada bilang, damai sejahtera bagi kamu. Terus dia kasih tunjuk DP tangan yang melobak. Merinding. Kita rasain. Gitu ya. Kobu udah jawab. Lalu Filipus, dia juga bacet di WA. Tadi kita Riki menangis. Asli itu, bukan karang-karang. Itu luka di lambungnya dapat lihat sekali. Mungkin dia masih menganga. Kong Andreas sambil geleng-geleng kepala, mungkin dia bilang, padahal pintu tak kunci. Nyanda pakai ketuk-ketuk pintu, mar dia bisa masuk dalam. Thomas, ada mimpi ngoni kan? Kita tidak percaya. Sebelum lihat sendiri, kita mau colok tangan sama lambungnya dulu, baru kita percaya. Itu di grup WhatsApp ya. Lalu 8 hari kemudian, Petrus berinisiatif lagi. Oke, malam ini orang bakumpul ulang di tanpa biasa nih. Thomas wajib hadir. Lalu Andreas, ayolah bro. Maksudnya diajak Thomas. Satu kali Jo, percaya sebelum melihat itu tidak bikin dosa kuat. Kira-kira begitu yang diajarkan sama Thomas. Lalu Thomas jawab begini, ya iman tuh harus pakai bukti bro. Maaf nih, kita bukan daun lemong. Mar oke kita mau ikut. Kira-kira begitu untuk pertemuan 8 hari sesudah yang pertama. Dan malam itu Yesus masuk perlahan. Dan Yesus pun berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kong dia hagap Thomas. Thomas, sini kan, lihat tanganku. Sentuhlah lukaku, jangan tidak percaya, melainkan percaya. Dan Yesus berkata pula, karena engkau telah melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian isi WhatsApp grup, apa kata DP nama grup tadi? Geng Galilea. Ini untuk membantu kita visual, supaya lebih gampang untuk kita mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diri Thomas dan para murid yang lain. Hari berikutnya saudara, karena Thomas rasa bersalah, dia tuh yang buka grup lebih dulu. Dan dia chat di grup, bro, maaf yang kemarin nih, so jadi malu sendiri kita. Kom dia rubah DP bio WA, dia tulis dulu skeptis, sekarang tim iman. Yakobus langsung balas, dia bilang ke hari ini berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Lalu Filipus langsung lanjutkan, posting di IG story. Dia tag Pak Thomas. Ya lucu sedikit ya, tapi pada itu upaya saya untuk memvisualisasi supaya orang gampang bawa ke hari-hari hidup kita di zaman now, untuk mengerti bagaimana perasaan para murid dan bisa kita tahu bagaimana menata kehidupan iman kita. Sekarang saudara, mari kita lebih dalam untuk melihat bagaimana perkembangan chat WhatsApp grup Geng Galilea. Yesus bilang ke Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini sangat penting artinya saudara. Artinya secara sederhana Yesus mau bilang ke Thomas dan semua para murid, yang namanya berbahagia itu adalah dia percaya dulu sekalipun dia tidak melihat. Sekarang ini saudara, orang memang butuh bukti. Tapi saya mau mengingatkan kepada kita semua. Orang semua yang hidup di zaman ini bukan saksi mata. Betul? Kalau orang bukan saksi mata, apa yang orang butuh dalam hidup ini? Yang orang butuh adalah saksi iman. Artinya dengan iman kita, sekalipun peristiwa ini
So 2000-an tahun terjadi. So 2000-an tahun pernah dialami oleh para murid. Tetapi dengan iman kita yakin yang terjadi 2000-an tahun lalu itu betul, real, fakta historis adanya. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan dulu. Semua kita yang hadir ini diingatkan bahwa orang ini bukan saksi mata. Yang orang butuh, dan ini yang Yesus mau kasih ingat kepada semua orang percaya di segala abad dan sepanjang zaman. Bahwa orang sekarang ini yang paling utama adalah percaya. Sekalipun orang ini tidak menjadi saksi mata, tetapi dengan iman kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus, yang terjadi pada Yesus, bahwa benar dia bangkit, itu merupakan peristiwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena justru disitulah iman percaya kita melekat. Ingat apa yang Paulus bilang? Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu dan sia-sia jugalah pemberitaan kami. Karena itu saudara, ini yang saya mau katakan. Iman sejati itu berarti tetap percaya. Meskipun layar hidup kita blank. Tahu blank toh? Kosong. Kadang-kadang orang pikiran rupa tetapannya kosong. Orang hidup ini rupa kadang-kadang kosong. Orang perasaan kadang-kadang rupanya tidak ada artinya. Sekalipun terjadi seperti itu saudara, yang namanya iman yang sejati itu artinya tetap percaya. Meskipun orang layar kehidupan kosong, blank, tetapi orang yang punya iman yang sejati itu tidak akan pernah berubah dari prinsip kehidupan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Yang kedua, jangan tunggu full bar baru mau percaya. Ini istilah-istilah HP yang kita pakai ya. Istilah-istilah sinyal supaya orang gampang mengerti. Siapa tahu ada di antara kita yang suka bilang, ini ada full bar ini sinyal ini ya. Full bar itu artinya signal kuat, keras, kencang. Artinya jangan tunggu full bar dalam tanda kutip. Jangan tunggu semuanya nyaman. Jangan tunggu kita diberkati dulu. Jangan tunggu segala sesuatu kita nyaman dulu. Jangan tunggu bahwa apapun yang menjadi harapan kita menjadi kenyataan dulu. Baru kita percaya. Jangan. Maklum saudara, orang mesti jujur berkata bahwa kadang-kadang kita tunggu Tuhan sembuhkan dulu baru kita aktif pelayanan. Ya kan? Orang juga kadang-kadang suka bikin deal dengan Tuhan. Kalau Tuhan jawab kita berdoa, baru kita bikin. Ternyata itu salah. Karena kalau itu terjadi, berarti orang tunggu full bar dulu, baru kemudian kita lakukan sesuatu. Itu salah total. Atau Tuhan kasih jodoh dulu, baru percaya dia baik. Atau Tuhan bukakan pekerjaan dulu, kasih lapangan kerja dulu, kasih dapat kerja dulu, baru kita mau rajin beribadah. Dan seterusnya boleh tambah sendiri sesuai dengan kenyataan hidup. Saya mau katakan saudara, itu iman pakai kuota, bukan iman sejati. Kalau ada di antara kita yang suka dalam daftar ini, atau mungkin daftar ini masih kuota tambah, sorry saya mau bilang, iman kita itu cuma rupa kuota, dan itu bukan iman sejati. Ada kuota, baru kemudian orang aktif. Betul? Siapa di sini yang kalau nyanda ada pulsa data, dia nyaman saja, tenang-tenang saja. Ada? Siapa di sini kalau enggak ada dia punya, enggak ada internet, enggak ada sinyal, mati lampu, sekalipun ada data, kong dia senyum-senyum saja. Ada? Kita pemertua ini di kampung sebelum orang berangkat ada wifi. Dan karena itu kartu Sorikin mati karena enggak isi-isi pulsa. Sepanjang perjalanan karena mertua kesetamang pak kita di auto pulang Manado. Kira-kira saya itu ada kurang lebih 5 kali ada keseingat. Ini kartu kuasa enggak aktif. Tak pikir-pikir kode kaya sih nih.
Itu pertanda saudara bahwa siapapun kita, kalau senyanda ada pulsa data, internet wifi-nya dapat jalan lagi, bingung. Kadang-kadang rasa mau mati rasanya kalau betul. Ada yang begitu, rasa mau mati kalau tidak ada pulsa data. Karena apa? So kurang hari-hari. Tidak usah tanya Pak Rey itu. Kalau Rey DP DP kerja itu tidak pernah putus dari HP. Jadi saudara ingat baik-baik, saya mau katakan, orang peiman please jangan lupa itu. Karena kalau yang begitu berarti orang peiman itu iman kuota. Dan itu bukan iman yang sejati. Saya berharap visual ini membantu kita ya. Supaya dapat ingat bahwa ternyata orang peiman mau ada pulsa, mau ada kuota, mau ada internet atau tidak, iman kita harus tetap kepada Yesus. Amin saudara. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Boleh baca sama-sama 2 mulai. Iman sejati itu bilang, Tuhan, meskipun tidak ada sinyal, aku tahu kau tetap di sini. Boleh no? Yang suka salam interaksi, boleh pakai mas status ini dia. Yang tertawa-tertawa ini kita petamang berat. Iman sejati itu bilang, Tuhan, meskipun tidak ada sinyal, aku tahu kau tetap ada di sini. Luar biasa ya. Nyanyi status ini ya, supaya orang iman betul-betul bukan iman kuota tetapi iman yang asli. Lalu apa yang harus kita lakukan saat no signal? 1, tetaplah berdoa walau terasa sepi ya, jangan absen berdoa. Jangan karena 1-2 kali berdoa Tuhan dah jawab berhenti. Jangan, tetap berdoa. Apalagi kalau orang ada dalam masalah. Semakin banyak kita berdoa, maka jangan lupakan bahwa ternyata kalau orang berdoa kepada Tuhan, lambat atau cepat, jawaban doa pasti tetap ada. Amin saudara. Kedua, tetap baca firman. Walaupun mungkin orang tidak mengerti, tapi tetap baca, ya kan? Sebab kadang-kadang tidak seluruh dan tidak secara langsung orang mengerti itu firman. Mesti ulang-ulang baca. Kita senang selalu Pak Ketua, selalu kasih contoh Pak orang tentang baca firman. Yang tidak pernah alfa, selalu baca Alkitab. Karena ini namanya iman, biar tidak ada sinyal, tetapi tidak ada tawaran lain. Tetap baca firman. 3, tetap kumpul di persekutuan walau hati lagi kosong ya. Jangan abaikan persekutuan. Ajak jemaat. Makanya kita status tadi pagi, kita ada tag hampir semua jemaat. Ada tag Pak Michael, kita pokoknya hampir semua. Cuma Mbak Fatma apa kita cari-cari, lupa belum mana sudah ya. Kita ada, mana nih Fatma ini tidak muncul di penama. Artinya untuk mengingatkan supaya melalui media massa bisa jadi sarana untuk orang baku kasihnya tentang aspek bersekutu. Tidak salahnya saudara. Karena kalau kita sudah lakukan, tinggal urusan orang tersebut dengan Tuhan. Kalau dia tidak mendengar. Yang terakhir, tetap percaya karena Yesus nggak pernah lost connection. Ternyata ini jawabannya. Silakan sinyal di luar sana putus, tetapi sinyal dengan Yesus tidak pernah lost connection. Iman tanpa sinyal itu bukan iman yang lemah. Itu iman yang tetap percaya walau tidak dikasih update tiap hari. Itu iman yang nyambung langsung ke hati Tuhan. Bukan lewat tower BTS. Ya. Kalau hidup saudara lagi sepi, hening, atau tidak mengerti rencana Tuhan, tidak usah panik. Jangan reset iman. Karena kadang di saat no signal, Tuhan sedang menguji siapa yang tetap percaya meskipun tidak melihat. Jadi hati-hati saudara. Mesti peka kita untuk melihat apakah
Kenyataan hidup yang orang alami itu merupakan cara Tuhan untuk menguji iman kita. Saya berharap kalau ujian itu datang, orang tetap punya prinsip bahwa koneksi dengan Tuhan kita pastikan tetap ada. Apapun kenyataan kehidupan yang kita alami, tapi kita yakin bahwa iman kita kepada Tuhan selalu mengantar kita untuk menikmati sejatinya kehidupan ini. Selamat jalani hidup ini dengan iman kepada Tuhan. Ada atau tidak ada signal tidak akan mempengaruhi iman kita kepadanya. Mari kita berdoa.